selanjutnya, eee, pada bulan Juli ini karena tidak ada terjadi apapun, maka ini sama saja, seperti di bulan sama dengan bulan Januari. Lalu untuk di bulan Agustus ini karena terdapat, tenaga ahli ya dan honorium, jadi, langsung saja kita ke lampiran 6. Di sini, eee kita tuliskan 1308 ini karena bulan Agustus tahun 2020, ini urutan ke-1. Lalu ini kita isikan identitas IBRA sesuai yang ada di soal. Lalu selanjutnya, kita isikan PPh pasal 21 dan atau 26 yang dipotong. Ini karena dia tenaga ahli, jadi ini termasuk 07, ini imbalan kepada tenaga ahli, ini termasuk 07. Lalu untuk jumlah penghasilan brutonya dia 75 juta, dan untuk pengenaan pajaknya ini 37.500.000, ini dapat dari 50% dari 75 juta. Lalu selanjutnya ini karena dia mempunyai NPWP, jadi ini tidak perlu dicentang. Dan ini untuk tarifnya ini dikalikan dengan 5%, karena ini kurang dari 50 juta, jadi hanya 5%. Ini jadi PPh yang dipotongnya adalah sebesar 1.875.000. Lalu kita isikan identitasnya PT Mebel Jati dengan tanggalnya ini tanggal 31 Agustus tahun 2020, ini atas nama ini 07, ini diisikan atas nama Ananta. Lalu selanjutnya untuk Jericho, kita isikan ini bulan 8, ini tahun 2020, ini urutan kedua. Ini NPWP, nama dan alamatnya diisi sesuai dengan identitas dari Jericho. Lalu selanjutnya ini diisi ini diisi 10 ya, ini karena dia seorang honorium. Jadi diisi 10, kode objek pajaknya ini diisi 21.110. Lalu ini jumlah penghasilan brutonya dia IBRA memperoleh 50 juta dan dasar pengenaan pajaknya juga sama 50 juta. Langsung saja dikalikan dengan tarifnya 5%, sehingga diperoleh PPh yang dipotong sebesar 2.500.000. Dan ini identitas pemotongnya ini PT Mebel Jati, dan tanggalnya ini tanggal 31 Agustus 2020, ini atas nama Ananta. Lalu selanjutnya ini lampiran nomor 4 ini. Untuk lampiran nomor 4 ini yang harus dilakukan pertama kali adalah kita isikan masa pajak pada bulan Agustus ini dan tahun 2020. Lalu ini kita isikan bukti potong PT Mebel Jati. Lalu selanjutnya kita isikan kode akun pajak 41121 dan kode jenis setorannya 100, dan ini tanggal SSP bukti setoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga diisi 10 September. Lalu ini diisi isian NTTPN. Lalu untuk jumlah PPh di setornya ini sejumlah 7.794.542. Lalu keterangannya adalah 0 karena karena ini untuk SSP, jadi ini diisi 0. Lalu ini kita jumlahkan sehingga diperoleh 7.794.542. Lalu kita isikan selanjutnya ini Romawi kedua. Ini Romawi kedua diisi karena Romawi 6 ini juga diisi. Kita isikan terlebih dahulu masa pajaknya bulan Agustus tahun 2020. Ini NPWP-nya atas nama PT Mebel Jati. Lalu ini selanjutnya ini NPWP-nya dan nama dari identitas dari masing-masing ya. Ini untuk IBRA dan Jericho.
Lalu ini, bukti pemotongan ini didapat dari, lampiran 6, untuk Ibra dan Jericho. Lalu kode objek pajaknya ini untuk Ibra ini 21107 karena dia tenaga ahli, dan untuk Jericho ini 21110 karena dia adalah seorang dewan komisaris. Lalu di sini jumlah penghasilan bruto yang diketahui, yang ada di lampiran 6, yaitu 75 juta untuk Ibra, dan Jericho-nya adalah sebesar 50 juta, dan untuk PPh yang dipotongnya ini diketahui sebesar 1.875.000 untuk Ibra dan 2.500.000 untuk Jericho. Lalu kita jumlahkan semuanya sehingga diketahui besarnya total dari penghasilan bruto sebesar 125 juta. Lalu untuk PPh yang dipotong yaitu sebesar 4.375.000. Lalu kita isikan lampiran 1 ini sama seperti bulan sebelumnya, ini bulan Januari karena tidak ada perubahan. Ini isinya adalah pegawai tetap. Nah, jadi ini langsung saja. Lalu ini kita isikan pertama kali untuk halaman 1 ini masa pajaknya bulan Agustus tahun 2020, ini SPT normal ini, lalu identitasnya PT Mebel Jati. Lalu selanjutnya ini objek pajak, ini diisi pegawai tetapnya karena ini masih tetap ada 5 orang, jadi diisi sesuai dengan yang ada di lampiran 1. Lalu kita isikan ini karena diketahui terdapat tenaga ahli yaitu Ibra, 1 orang, ini dengan jumlah penghasilan bruto sebanyak 75 juta dan jumlah PPh yang dipotong sebanyak 1.875.000. Lalu ini diketahui juga ini terdapat anggota Dewan Komisaris, ini dengan penghasilan bruto sebanyak 50 juta dan PPh yang dipotong sebanyak 2.500.000. Lalu kita jumlahkan semuanya sehingga dapat diketahui pada bulan Agustus ini terdapat 7 pegawai yang perlu digaji oleh PT Mebel Jati dengan penghasilan bruto sebanyak 193.086.000 dengan PPh yang dipotong sebanyak 7.794.542. Dan ini nomor 15 ini diisi sama dengan nomor 11. Lalu kita beralih ke halaman 2, ini NPWP pemotongnya atas nama Mebel Jati, ini laporan formulir 1721 Romawi 1 ini karena diisi dicentang. Ini tadi sudah diisi Romawi 2 jadi harus dicentang. Ini Romawi 4 diisi jadi harus dicentang. SSP juga tadi diisi maka harus dicentang. Dan ini semuanya sebanyak 1 lembar. Lalu ini pernyataan dan tanda tangan pemotongnya ini diisi atas nama Ananta sebagai pemotong dengan tanggal setor yaitu 15, paling lambat adalah 15 bulan berikutnya yaitu 15 September 2020 atas nama Ananta. Lalu beralih ke bulan berikutnya, untuk bulan September ini karena tidak ada pengeluaran apa-apa selain pegawai tetap, jadi sama dengan bulan Januari ya. Langsung saja ke bulan 10. Pada bulan 10 ini diketahui bahwa Evan keluar dari PT Mebel Jati. Hal ini hal ini mengakibatkan PT Mebel Jati diharuskan untuk membuat bukti potong untuk Evan. Nah, ini kita harus membuat bukti potongnya, ini terdapat pada 1721A1 untuk Evan. Ini yang pertama, ini kita isikan nomornya yaitu 1.1, ini bulan Oktober tahun 2020, ini urutan 1. Lalu ini masa perolehannya ini dari bulan Januari sampai dengan September ini. Lalu NPWP pemotongnya ini dan nama pemotongnya ini atas nama Mebel Jati. Lalu identitas penerimanya ini kita isi sesuai dengan datanya Evan.
Kita isikan ini NPWP, nama, alamat, jenis kelamin, status, dan nama jabatan. Kita akan melakukan perincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 milik Evan. Karena Evan berhenti bekerja pada bulan Oktober, sehingga kita hanya memperhitungkan gaji Evan mulai bulan Januari sampai dengan bulan September saja, sehingga gaji yang diperoleh Evan selama dia bekerja di PT Mebel Jati yaitu 11 juta dikalikan dengan 9 bulan yaitu diperoleh sebesar 99 juta. Lalu Evan memperoleh tunjangan lainnya yaitu tunjangan transport yaitu dikalikan dengan 9 bulan sehingga diperoleh 3.600.000. Lalu selanjutnya ini premi asuransi yang dibayar ini diperoleh dari premi JKK ditambah dengan premi JKM yang dikalikan dengan 9 bulan sehingga diperoleh Rp604.800. Lalu selanjutnya Evan juga mendapatkan THR sehingga ditambahkan sebesar 11 juta karena ini jumlah THR-nya sebesar gaji pokok Evan. Lalu selanjutnya ini ditambahkan semuanya penghasilan yang diperoleh Evan sehingga diperoleh jumlah penghasilan bruto sebesar 114.204.800. Nah, di sini kita menghitung pengurangannya yang terdiri dari biaya jabatan dan iuran pensiun atau iuran JHT. Nah, di sini biaya jabatannya ini 4.500.000 dapat diketahui dari 500.000 dikalikan dengan 9 bulan sehingga hasilnya 4.500.000. Lalu ini untuk iuran pensiun ditambah dengan iuran JHT dikalikan 9 bulan sehingga hasilnya ini adalah 2.070.000. Nah, ini lalu kita tambahkan sehingga diperoleh jumlah pengurangan sebesar 6.570.000. Selanjutnya kita kurangkan antara jumlah penghasilan bruto dengan jumlah pengurangan sehingga didapatkan jumlah penghasilan itu sebesar 107.634.800. Untuk penghasilan itu masa sebelumnya ini tidak ada, kita isikan 0 saja. Lalu untuk jumlah penghasilan itu penghitungan PPh pasal 21 yang setahun atau disetahunkan ini sama dengan nomor 12 nilainya. Lalu kita kurangkan dengan PTKP-nya Evan karena Evan statusnya adalah K4 jadi kita kurangkan dengan 72 juta. Sehingga didapatkan penghasilan kena pajak setahun yang telah dibulatkan yaitu sebesar 35.634.000. Nah, ini setelah itu kita menghitung PWH pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Ini dari tarif pajak PPh pasal 17 itu ya. Jadi diperoleh pajak sebesar 1.781.700. Ini untuk PPh pasal 21 terutang dan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi ini sama dengan nomor 17 nilainya. Dan sekilas mengenai bukti potong Evan ini, karena identitas pemotongnya ini diisi oleh Ananta dan ini dibuatkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2020 ini oleh Ananta. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai PPh mengenai bukti potong Ananta ini. Evan. PPh yang dipotong Evan sebesar 1.781.700 ini berasal dari kumpulan PPh Januari, Februari, Maret atau sesuai dengan kenyataan, sehingga Evan tidak mempunyai tangan karena Evan berhenti pada bulan Oktober, maka bukti potong paling lambat diberikan pada tanggal 31 Oktober tahun 2020. Dan bukti potongnya ini akan diberikan kepada Evan 1 lembar dan kepada perusahaan Mebel Jati juga 1 lembar. Dan apabila Evan
ini berhenti bekerja pada bulan Oktober dan langsung mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain, yaitu PTX, maka perusahaan lain akan meminta bukti potong Evan untuk mengetahui berapakah PPh yang telah dipotong oleh perusahaannya dulu, yaitu oleh PT Mebel Jati, karena Evan sudah mempunyai bukti potong sehingga Evan tinggal menunjukkan bukti potongnya yang ia punya kepada perusahaan barunya, dan PTX hanya akan memotong pajak Evan selama 3 bulan saja yang berasal dari gabungan penghasilan Evan di perusahaan Mebel Jati 9 bulan dan PTX 3 bulan. Jadi PTX tidak menghitung PPh 21 Evan mulai bulan Januari, namun berdasarkan ia diterima itu sehingga gunanya bukti potong Evan apabila perusahaan menerima pegawai di tengah tahun gitu. Lalu selanjutnya karena ini sudah menjelaskan 1721 bukti potong untuk Evan. Selanjutnya pada bulan Oktober ini langsung saja kita isi pada lampiran keempat. Ini pada lampiran keempat ini kita isikan terlebih dahulu ini masa pajaknya, yaitu bulan 10 bulan Oktober tahun 2020. Lalu ini untuk NPWP pemotongnya ini PT Mebel Jati, kode akunnya 41121 dengan kode jenis setoran yang adalah 100. Lalu ini tanggal SSP-nya 10 November karena batas maksimalnya adalah 10 bulan berikutnya. Lalu ini diisikan isian NTPN nanti. Ini diisi jumlah PPh yang disetor perusahaan ini. Lalu ini keterangannya diisi 0 karena ini untuk SSP. Lalu kita jumlahkan sehingga diperoleh ini sebesar 2.262.158. Lalu selanjutnya kita isikan ke lembaran ke Romawi 1 ya. Langsung ini pada bulan Oktober ini masa pajaknya diisi bulan Oktober tahun 2020. Ini satu masa pajak. Untuk NPWP pemotongnya PT Mebel Jati, ini NPWP-nya ini untuk pegawai NPWP dan nama pegawainya selain Evan. Lalu bukti pemotongannya ini belum bisa diisi karena bukti pemotongannya ini diisi pada akhir tahun, akhir bulan. Lalu ini kode objek pajaknya diisi 21101. Lalu ini untuk jumlah penghasilannya ini diisi sesuai pada perhitungan Excel gitu ya. Ini sama saja sebenarnya hasilnya, namun ini tidak ada Evan bedanya. Lalu masa perolehannya ini diisi 10 karena ini kita mengisi di bulan Oktober, jadi ini 10. Lalu kode negara domisilinya ini kita isikan strip saja. Lalu kita jumlahkan ini kita jumlahkan dengan ini, yes. Lalu ini 0. Karena ini nggak ada pegawai pensiun di PT Mebel Jati, jadi ini 0 dan ini jumlah total A dan ditambah B ini 56.608.800. Lalu selanjutnya kita isikan halaman 1. Pada halaman 1 ini yang pertama diisi adalah masa pajaknya, yaitu bulan 10 tahun 2020. Lalu ini SPT normalnya ini jangan lupa dicentang. Lalu ini identitas pemotong. Ini untuk PT Mebel Jati pengisiannya.
Lalu selanjutnya ini objek pajaknya ini sekarang pegawai tetapnya hanya 4 karena Evan sudah keluar. Lalu jumlah penghasilan pajaknya sebesar 56.608.800. Lalu jumlah pajak yang dipotongnya adalah sebesar 2.262.158, sehingga lalu dijumlahkan, hasilnya sama seperti yang di atas ini ya, karena tidak ada pengeluaran lain. Lalu ini kita isikan nomor 15, yaitu sama dengan nomor 11, ini PPh-nya, yaitu sebesar 2.262.158. Lalu selanjutnya kita isi pada halaman 2, yaitu kita isikan NPWP pemotongnya, yaitu PT Mebel Jati. Lalu selanjutnya kita isikan mana saja yang perlu diisi. Ini hanya mengisi lampiran 1, lampiran 4, dan SSP. Lalu selanjutnya ini pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, ini atas nama Ananta sebagai pemotong. Ini identitasnya ini diisi oleh Ananta dengan tanggalnya yaitu 15 November tahun 2020. Lalu selanjutnya kita ke bulan Desember langsung, karena pada bulan November ini sama saja ini tidak ada bedanya, itu apa ya, tidak ada Evan gitu ya, ada 4 sama saja seperti Oktober. Langsung saja kita ke bulan Desember. Pada bulan Desember ini kita perlu membuatkan bukti potong untuk pegawai tetapnya kita di akhir periode, sehingga yang pertama kita harus mengisi laporan 1721 A1 untuk Ananta, Bella, Cynthia, dan Dimas. Yang pertama kita isikan untuk Ananta terlebih dahulu bukti potongnya. Untuk Ananta ini kita isikan nomornya, yaitu 1/1/12, ini bulannya, 20 ini tahunnya, dan ini adalah nomor urutnya. Lalu ini masa perolehannya karena dia bekerja dari bulan Januari sampai dengan Desember, jadi 1-12. Lalu ini NPWP pemotongnya PT Mebel Jati. Lalu selanjutnya ini untuk identitas penerimanya, yaitu penghasilan yang dipotong. Ini diisi data diri Ananta itu sendiri, baik NPWP, nama, alamat, jenis kelamin, status, dan jabatan, ini harus diisi. Lalu kita hitung perincian PPh pasal 21 Ananta. Ini gajinya Ananta ini sebesar 180 juta ini selama setahun ini ya. Ini gaji 1 bulannya ini dikalikan 12, lalu ini tunjangan lainnya ini juga dikalikan 12, diperoleh 9.750.000 dikalikan 12 sehingga dihasilkan 9 juta. Lalu ini premi asuransi ini didapat dari premi JKK ditambah premi JKM sehingga dikalikan 12 sehingga diperoleh 806.400. Lalu Ananta juga memperoleh THR pada bulan Mei sehingga dimasukkan sejumlah gaji pokoknya 15 juta. Lalu kita jumlahkan penghasilan brutonya yaitu 204.806.400. Lalu kita kurangkan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun ini, kita kurangkan dengan jumlah kurangannya ini. Biaya jabatan ini diperoleh dari 500.000 dikalikan dengan 12, atau kita bisa saja langsung mengisikan 6 juta, karena 6 juta ini kan batas maksimal dari biaya jabatan selama 1 tahun, jadi kita bisa saja langsung isikan 6 juta, karena ini kan biaya jabatan ini berasal dari 5% dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto, karena ini melebihi batas maksimal biaya jabatan. Karena ini
melebihi jumlah maksimal biaya jabatan sehingga kita isikan 6 juta. Lalu selanjutnya ini kita isikan iuran pensiun, ini didapat dari iuran pensiun ditambah iuran JHT dikalikan 12. Lalu kita tambahkan sehingga diperoleh 8.760.000. Lalu untuk selanjutnya ini jumlah penghasilannya itu ini didapatkan dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangannya ini sehingga diperoleh 196.046.400 dengan penghasilan netonya 0. Lalu jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21-nya ini sama 196.046.400. Lalu kita kurangkan dengan PTKP-nya yaitu sebesar 72 juta sehingga diperoleh penghasilan kena pajak setahunnya sebesar 124.046.000. Ini merupakan hasil yang telah dibulatkan. Lalu diperoleh PPh atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan ini sebesar 13.606.900. Ini nomor 19 dan nomor 20 ini sama dengan 17. Ini langsung saja. Lalu untuk identitas pemotong ini atas nama Ananta sebagai direktur kita isikan dan tanggal dan tanda tangannya ini kita isikan 31 Desember tahun 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bukti potong dari Bella. Ini yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengisi nomor bukti potongnya yaitu 1 ini 12 ini bulannya, lalu 20 ini nomor urutnya ini 2, lalu masa perolehannya 1 sampai 12 dengan NPWP dan nama pemotongnya ini dari PT Mebel Jati. Lalu selanjutnya kita isikan identitas penerima penghasilan yang dipotong. Ini untuk Bella ini kita isikan semuanya. Lalu kita hitung rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 untuk Bella. Ini karena Bella bekerja selama 12 bulan atau 1 tahun, jadi kita langsung saja gaji dia selama 1 bulan itu dikalikan dengan 12 sehingga diperoleh gaji selama setahun yaitu sebesar 168 juta. Lalu tunjangan lainnya ini berasal dari tunjangan transport. Ini dikalikan dengan 12 sehingga diperoleh hasil sebesar 7.200.000. Lalu ini untuk premi asuransi yang dibayar pemberi kerja ini diperoleh dari premi JKK ditambah dengan premi JKM dikalikan 12 sehingga diperoleh hasil sebesar 806.400. Lalu Bella ini mendapatkan THR sebesar 14 juta pada bulan Mei. Lalu untuk jumlah penghasilan brutonya ini didapatkan sebesar 190.006.400. Lalu selanjutnya ini untuk biaya jabatan ini diperoleh dari 5% dari penghasilan bruto. Namun karena 5% dikalikan dengan penghasilan bruto ini hasilnya melebihi dari batas maksimal biaya jabatan, maka kita harus langsung saja menyisihkan biaya jabatan sebesar biaya maksimal tersebut yaitu sebesar 6 juta rupiah. Lalu ini untuk iuran pensiun atau iuran JHT ini didapatkan dari iuran pensiun ditambahkan dengan iuran JHT sebulan dikalikan dengan 12 sehingga diperoleh hasilnya sebesar 2.760.000. Lalu jumlah pengurangannya ini diperoleh dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun ditambah iuran JHT ini sebesar 8.760.000. Lalu kita kurangkan jumlah penghasilan bruto dengan jumlah pengurangan sehingga diperoleh jumlah penghasilan itu sebesar 181.246.400. Lalu penghasilan netonya kita 0 karena nggak ada penghasilan neto masa sebelumnya. Lalu untuk jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21
setahun atau disetahunkan ini sama dengan nomor 12. Lalu kita kurangkan dengan PTKP Ananta, karena Ananta ini PTKP dari Bella yaitu sebesar 63 juta. Lalu diperoleh hasil sebesar hasil PKP-nya sebesar 118.246.118.246 ribu. Kita bulatkan. Lalu setelah itu kita hitung PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun ini sehingga diperoleh 12.736.900. Ini untuk pasal PPh pasal 21 terutang dan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi ini sama dengan nomor 17 sebesar 12.736.900. Lalu untuk identitas pemotongnya ini diisi atas nama Ananta sebagai direktur dengan tanggal bukti potongnya yaitu tanggal 31 Desember tahun 2020. Lalu selanjutnya untuk Cynthia ini kita isikan langsung saja nomornya yaitu 11/12/20/0003 dengan masa perolehan 1 sampai dengan 12 karena dia bekerja selama 1 tahun. Lalu NPWP pemotongnya atas nama Mebel Jati. Lalu selanjutnya untuk identitas penerimanya ini semuanya ini merupakan data dari Cynthia. Dan selanjutnya ini kita rinci penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 milik Cynthia. Ini merupakan gaji 186 juta ini diperoleh dari gajinya Cynthia selama 1 bulan ini dikalikan dengan 12. Lalu untuk tunjangan lainnya ini diperoleh dari tunjangan transport dikalikan 12 sehingga diperoleh hasil sebesar 6 juta. Lalu untuk premi asuransi ini diperoleh dari premi JKK ditambah premi JKM dikalikan 12 sehingga diperoleh hasil 806.400. Lalu Cynthia mendapatkan THR sebesar 13 juta. Dan setelah itu kita jumlahkan semuanya sehingga diperoleh jumlah penghasilan bruto sebesar 175.806.400. Lalu kita hitung pengurangannya. Untuk pengurangannya ini terdiri dari biaya jabatan, iuran pensiun, dan ini biaya jabatannya ini kita langsung isikan 6 juta karena hasil dari 5% dikalikan jumlah penghasilan brutonya ini lebih dari 6 juta, langsung saja kita isikan sebesar 6 juta. Lalu untuk iuran pensiun atau iuran JHT ini 2.760.000. Ini didapat dari iuran pensiun ditambah iuran JHT 1 bulan dikalikan dengan 12 bulan sehingga diperoleh hasil seperti ini. Lalu kita jumlahkan biaya pengurangnya sehingga diperoleh jumlah pengurangannya sebesar 8.760.000. Lalu selanjutnya untuk jumlah penghasilan itu ini didapat dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan sehingga didapatkan hasil 167.046.400 dengan jumlah penghasilan neto penghitungan pasalnya ini sama hasilnya. Lalu kita kurangkan dengan PTKP-nya Cynthia yaitu sebesar 54 juta sehingga diperoleh PKP sebesar 113.046.400. Ini langsung saja kita bulatkan 113.046.000 itu. Lalu ini untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan ini kita peroleh dari
kita peroleh sebesar 11.956.900. Ini kita bisa dapat dari perhitungan Excel yang telah kita lakukan tadi. Lalu untuk PPh pasal 21 terutang dan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong untuk dilunasi, ini hasilnya sama dengan nomor 17. Lalu untuk identitas pemotongnya ini kita isikan atas nama Ananta sebagai direktur. Lalu ini tanggalnya ini pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Kita bisa isikan pada tanggal tersebut. Lalu untuk Dimas, ini langsung saja kita isikan nomor bukti potongnya yaitu 11122004 karena ini urutannya 4, lalu masa perolehannya ini sama 1 sampai 12. Lalu ini untuk NPWP dan nama pemotongnya ini kita isi PT Mebel Jati. Lalu untuk identitas penerima penghasilannya dipotong untuk Dimas, ini diisikan data diri Dimas semuanya, baik NPWP, nama, alamat, jenis kelamin, status, dan nama jabatan. Ini diisi data diri Dimas semuanya. Lalu untuk perincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21, ini karena Dimas bekerja selama 1 tahun, maka gaji selama dia 1 bulan dikalikan dengan 12. Langsung saja ini diperoleh sebesar 144 juta. Lalu ini untuk tunjangan lainnya sebesar 6 juta ini diperoleh dari tunjangan transport dikalikan 12. Lalu ini untuk premi asuransi yang dibayar pemberi kerja ini diperoleh dari premi JKK ditambah premi JKM yang dikalikan dengan 12. Lalu selanjutnya ini pada bulan Mei Dimas memperoleh THR sehingga dimasukkan ke dalam sini sebesar 12 juta. Lalu selanjutnya kita jumlahkan semua penghasilan yang diperoleh oleh Dimas selama 1 tahun sehingga diperoleh jumlah penghasilan brutonya sebesar 162.806.400. Lalu selanjutnya ini kita hitung pengurangannya yang terdiri dari biaya jabatan yaitu dan iuran pensiun dan iuran JHT. Untuk biaya jabatan ini kita isikan langsung saja 6 juta karena hasil dari 5% dikalikan dengan biaya 5% dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto ini lebih dari batas maksimal biaya jabatan, jadi langsung saja kita isikan 6 juta. Lalu untuk iuran pensiun ini didapat dari iuran JHT ditambah dengan iuran pensiun 1 bulan dikalikan dengan 12 sehingga diperoleh hasil 2.760.000. Lalu kita jumlahkan semua biaya pengurangannya sehingga diperoleh hasil sebesar 8.760.000. Lalu untuk penghasilan netonya ini diperoleh dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan jumlah pengurangan sehingga diperoleh hasil sebesar 154.046.400. Lalu untuk ini jumlah penghasilan itu untuk penghitungan PPh pasal 21 ini sama dengan nomor 12 isinya. Lalu kita kurangkan dengan PTKP Dimas yaitu sebesar 72 juta. Lalu selanjutnya dihasilkan PKP setahun yaitu sebesar 82 juta 46.000. Langsung saja ini dibulatkan 82 juta 046.000. Lalu ini karena ini sudah saya ambil dari data Excel yang sudah dibulatkan, jadi ini diperoleh hasil PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 7.306.900 dan untuk PPh pasal 21 terutang dan PPh pasal 21 dan PH pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi ini sama dengan nomor 17 nilainya. Lalu untuk identitas pemotong, ini diisi identitas dari Ananta yang merupakan direktur dari PT Mebel Jati dengan tanggal bukti potongnya ini diisi pada akhir periode bisa
yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Setelah kita mengisi bukti potong ini, kita langsung saja mengisi lampiran 4. Untuk lampiran 5 ini belum diketahui biaya-biayanya yang dikeluarkan oleh PT Mebel Jati. Langsung saja kita mengisi pada lampiran 4. Untuk lampiran 4 pertama yaitu kita isikan masa pajaknya, yaitu bulan Desember tahun 2020. Ini nama NPWP pemotongnya, yaitu kita isikan PT Mebel Jati. Untuk kode akun pajaknya ini kita isikan 41121. Untuk kode jenisnya kita isikan 100. Untuk tanggal SSP-nya ini kita isikan tanggal 10 bulan berikutnya, yang berarti pada tanggal 10 Januari. Lalu ini kita isikan isian NTPN. Lalu untuk jumlah PPh di setornya ini kita dapat dari jumlah PPh yang disetor pada bulan Desember itu yang telah kita hitung pada Excel. Lalu ini untuk keterangan ini kita bisa isikan 0 karena ini untuk SSP. Lalu kita jumlahkan sehingga didapat PPh yang disetor adalah sebesar 3.125.633. Lalu selanjutnya kita isikan ke ini 1721 lampiran 1 untuk 1 tahun pajak. Nah, ini karena ini untuk bulan Desember, kita langsung saja kita perlu untuk mengisi daftar potong pajak untuk 1 tahun pajak. Nah, ini yang pertama kali yang harus diisi adalah masa pajaknya, yaitu pada bulan 12 tahun 2020. Ini kita centangin untuk 1 tahun pajak. Lalu ini NPWP pemotongnya ini kita isikan PT Mebel Jati. Lalu ini kita isikan semuanya pegawai tetap. Untuk Evan juga kita boleh mengisikan untuk bukti bahwa Evan pernah bekerja di PT Mebel Jati. Lalu ini kita isikan bukti potong. Kita isikan bukti potongnya, nomor bukti potong dari Ananta, Bella, Cynthia, Dimas, dan Evan. Maaf, ini untuk Evan, ini bukti potongnya ini diisi pada tanggal 31 Oktober 2020. Beda. Lalu ini kita isikan kode objek pajaknya 21161. Lalu untuk jumlah penghasilan brutonya ini kita isikan sesuai yang telah ada di Excel yang sudah kita hitung. Lalu ini untuk PPh dipotong dan masa perolehannya ini mulai dari Januari sampai dengan Desember karena ini untuk 1 tahun pajak. Lalu kita jumlahkan semuanya sehingga diperoleh penghasilan bruto sebesar 847.630.400. Ini untuk 1 tahun. Lalu untuk PPh-nya kita peroleh 47.389.080 rupiah. Dan ini karena tidak ada pensiunnya, pegawai pensiun, maka kita isikan 0, maka ini kita jumlahkan hasilnya akan tetap. Lalu selanjutnya kita beralih pada 1721, pada 1 masa pajaknya juga kita perlu diisi juga. Ini untuk masa pajaknya pada bulan Desember tahun 2020, ini kita centang 1 masa pajaknya juga. Jadi kita perlu pada bulan Desember ini kita harus mengisikan 1 masa pajak 1 dan 1 tahun pajak itu 1. NPWP pemotongnya kita isikan PT Mebel Jati. Lalu kita isikan NPWP dan namanya dari pegawai yang masih ada kecuali Dimas. Lalu ini bukti pemotongnya ini
kita bisa isikan, bentar, bukti potongnya. Bukti potongnya ini kita bisa isikan sama dengan yang tadi. Bukti potongnya ini sesuai yang sudah kita isi sebelumnya di 1721A1 ini ada di sini. Lalu untuk kode objek pajaknya kita isikan 21.100.01. Untuk jumlah penghasilan bruto ini didapatkan dari perhitungan Excel yang telah kita lakukan yang telah kita bahas tadi. Lalu untuk PPh yang dipotong ini juga kita bisa dapatkan dari penghitungan Excel pada bulan Desember. Kita bisa ambil dari sana. Lalu untuk masa perolehannya kita isikan 12-12 karena ini untuk satu masa pajak. Lalu kita jumlahkan semuanya. Untuk penghasilan brutonya ini kita peroleh sebesar 56.618.800 dan untuk PPh yang dipotong yaitu sebesar 3.125.633.000. Lalu selanjutnya untuk halaman 1. Pada halaman 1 ini yang perlu dilakukan adalah kita mengisi masa pajaknya yaitu 12 karena bulan Desember dan tahun 2020. Ini SPT normalnya ini perlu dicentang SPT normal. Lalu ini identitas NPWP, identitas pemotongnya kita isi, identitas PT Mebel Jati. Lalu untuk objek pajaknya kita isikan sesuai data keadaan perusahaan pada bulan Desember yaitu karena hanya ada pegawai tetap, jadi kita isikan pegawai tetap sebanyak 4. Lalu kita isikan jumlah penghasilan bruto sama dengan ini yang ada di lampiran 1721 lampiran 1. Dan untuk jumlah pajak yang dipotong juga kita bisa ambil dari lampiran 1721 Romawi 1. Lalu selanjutnya kita jumlahkan sehingga didapatkan sama dengan tadi karena tidak ada pengeluaran lain selain untuk pegawai tetap. Lalu selanjutnya kita isikan juga nomor 15 yaitu PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih disetor. Ini kita isikan sebesar 3.125.633 sama dengan nomor 11. Lalu kita beralih pada halaman kedua, kita isikan terlebih dahulu NPWP pemotongnya yaitu PT Mebel Jati. Lalu kita centang apa saja yang sudah kita kerjakan pada lampiran-lampiran sebelumnya, yaitu kita isikan formulir 1721 untuk satu masa pajak dan kita isikan juga untuk 1 tahun pajak. Lalu kita juga mengisikan formulir 1721 untuk lampiran 4 dan ini yang terakhir kita juga mengisi SSP. Selanjutnya kita mengisi pernyataan dan tanda tangan pemotong ini atas nama Ananta sebagai pemotong. Ini kita centang, lalu NPWP-nya ini kita isikan NPWP Ananta atas nama Ananta dengan tanggal disetornya yaitu tanggal 15 Januari tahun 2021 dengan tempat tempat tinggalnya Ananta. Dan yang terakhir adalah kita isikan tanda tangan atas nama Ananta. Sekian pembahasan saya mengenai kasus 1. Apabila terdapat kesalahan dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.